salah satu alternatif yang dapat diterapkan kepada siswa dalam proses belajar mengajar, baik secara luring maupun secara daring. Dalam model pembelajaran ini, teman sebaya yang lebih pandai dapat memberikan bantuan belajar kepada siswa atau teman sekelasnya, karena teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan. Bahasa teman sebaya yang lebih mudah dipahami membuat tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dengan diterapkannya model pembelajaran tutor sebaya ini diharapkan dapat membantu siswa untuk menerima materi pelajaran dengan dibantu teman sebayanya, serta siswa yang kurang paham tidak segan-segan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Inti dari model pembelajaran tutor sebaya ini adalah pembelajaran yang pelaksanaannya dengan membagi kelas dalam kelompok-kelompok kecil yang sumber belajarnya bukan hanya dari guru, melainkan juga teman sebaya yang pandai dan cepat dalam menguasai suatu materi tertentu. Adapun di sini saya akan menjelaskan terkait sintaks pembelajaran model tutor sebaya, yakni melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah materi yang memungkinkan dapat dipelajari siswa secara mandiri. Materi pelajaran dibagi menjadi sub-sub materi. Yang kedua, bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan oleh guru. Siswa-siswa pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya. Lalu, masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu bab materi dengan dipandu oleh tutor sebaya. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan submateri sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai narasumber utama. Kemudian, setelah kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan submateri, diberi kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan. Nah, di sini saya mengimplementasikan model pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran daring, yaitu dalam mata pelajaran IPS. Di sini terdapat tahap persiapan, yakni satu pokok bahasan dipenggal oleh guru menjadi beberapa subpokok bahasan, seperti dalam materi potensi dan sebaran sumber daya alam Indonesia yang kemudian dibagi menjadi 5 potensi seperti pada teks di bawah ini. Kemudian masuk ke tahap pelaksanaan di mana guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang materi yang diajarkan. Kemudian setelah itu memisahkan siswa pada masing-masing kelompok dengan menggunakan breakout room sebagai media untuk melakukan diskusi setiap kelompok. Dalam breakout room tersebut, tutor mulai bertindak sebagai guru dengan secara bergantian menanyai anggota kelompoknya akan hal-hal yang belum dimengerti. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan, baru tutor meminta bantuan guru dan guru mengawasi jalannya proses diskusi dengan secara berpindah-pindah masuk breakout room tersebut. Kemudian masuk tahap evaluasi. Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, setiap kelompok melaporkan hasil kegiatan diskusi dan jika dirasa kurang, guru dapat memberikan soal latihan kepada anggota kelompok untuk mengetahui apakah sudah memahami atau belum terkait materi. Adapun kelebihan dari model pembelajaran tutor sebaya adalah dapat melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan untuk mengeluarkan pendapat dan berkomunikasi. Siswa menjadi lebih percaya diri, menghargai pendapat orang lain, dan mau menerima kekurangan diri sendiri sebagai sesuatu yang dapat dipenuhi dengan masukan dan bantuan dari orang lain. Kemudian dapat melatih kemampuan siswa untuk berinisiatif dan kreatif serta memiliki keberanian dalam melakukan suatu hal yang baru atau hal lain dalam mengatasi suatu masalah. Kemudian melatih kemampuan siswa untuk bekerja sama, mempererat hubungan antara sesama siswa sehingga mempertebal perasaan sosial, serta
dimaksimalkan kembali. Namun, model pembelajaran tutor sebaya juga memiliki kekurangan, yaitu didapatkan siswa yang kurang serius mengikuti pembelajaran karena yang mengajarkan adalah teman sebayanya sehingga hasil belajar kurang memuaskan. Juga terdapat siswa yang justru menjadi malu atau sungkan untuk bertanya karena takut rahasianya diketahui oleh kawannya. Kemudian bagi guru, sukar menentukan seorang tutor yang tepat bagi seorang atau beberapa orang yang harus dibimbing. Yang terakhir, tidak semua siswa yang pandai dapat dengan waktu yang cepat mengajarkan kembali kepada kawan-kawannya. Namun jangan khawatir untuk kekurangan poin 3, karena terdapat kriteria dalam menentukan tutor sebaya, yaitu mempunyai kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas dan memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian dapat diterima atau disetujui oleh siswa yang mendapat program perbaikan sehingga siswa tidak merasa takut atau enggan untuk bertanya kepadanya. Kemudian dapat menerangkan bahan-bahan materi yang dibutuhkan oleh siswa yang berkesulitan, tidak tinggi hati atau keras hati terhadap sesama teman dan mampu bekerja sama, memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok tutornya sebagai yang terbaik, serta mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan kepada teman-temannya. Cukup sekian penjelasan dari model pembelajaran tutor sebaya yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan lainnya. Terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.